Ada sebuah tempat yang menakjubkan di Ethiopia, Afrika Timur yang disebut Hadar. Tempat ini adalah harta karun, kita menemukan banyak sekali fosil hewan purba di sana. Di antara sisa-sisa itu, kita menemukan sesuatu yang sangat istimewa, fosil makhluk yang disebut Australopithecus afarensis. Salah satu dari mereka ditemukan hampir lengkap, kamu mungkin mengenalnya sekarang dengan nama Lucy yang diambil dari sebuah lagu terkenal The Beatles. Lucy adalah seorang wanita kecil hanya setinggi meja dapur. Dia hidup 3,2 juta tahun yang lalu dan menjadi selebriti besar saat kita menemukannya pada tahun 1974. Dia membantu kita belajar lebih banyak tentang nenek moyang kita yang paling awal, makhluk yang disebut Australopithecines. Sekitar 10 hingga 12 juta tahun yang lalu, ada sekelompok hewan yang terpecah menjadi dua cabang. Salah satu cabang mengarah ke kera modern, sementara cabang lainnya mengarah ke manusia. Pemisahan ini terjadi karena satu kelompok memutuskan untuk tinggal di pepohonan dan menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai gorila, simpanse, dan orang utan. Mereka bergerak menggunakan keempat anggota tubuh dan tinggal di hutan. Tapi kelompok lainnya memutuskan untuk tinggal di tanah dan mencoba berjalan dengan dua kaki. Karena itu, otak mereka mulai membesar seiring berjalannya waktu dan selama jutaan tahun, mereka menjadi monyet botak yang menonton video di YouTube. Ya, kamu tahu siapa? Lucy seperti Australopith lainnya sedikit berbeda dengan kita. Dia masih terlihat seperti kera dan hidup dalam masa transisi. Dia berjalan dengan dua kaki, tetapi tidak setiap saat. Terkadang dia memanjat pohon seperti monyet. Dia dan teman-temannya adalah langkah pertama dalam evolusi manusia. Kemudian muncullah cabang evolusi baru, Homo habilis atau manusia praktis. Mereka adalah anggota pertama dari genus Homo karena merekalah yang mulai mengembangkan alat-alat batu dan menunjukkan kreativitas manusia pertama. Mereka mungkin menggunakan alat-alat ini untuk mengais dan mengolah makanan. Kita menemukan petunjuk pertama tentang mereka pada tahun 1960-an. Mereka berjalan di sekitar Afrika Timur sekitar 3 juta tahun yang lalu. Mereka cukup kecil, tingginya sekitar 140 cm. Mereka tidak memanjat pohon lagi dan kebanyakan berjalan di atas tanah. Bentuk tengkorak mereka sudah menyerupai tengkorak kita, tidak seperti kepala Australopith yang berbentuk buah pir, itu karena mereka memiliki otak yang lebih besar. Setelah mereka, ada Homo erectus, manusia tegak. Mereka hidup sekitar 2 juta hingga 70 ribu tahun yang lalu. Namanya mengisyaratkan bahwa mereka adalah spesies hominin pertama yang berjalan dengan dua kaki hampir sepanjang waktu. Mereka juga merupakan yang pertama bermigrasi keluar dari Afrika, menyebar ke Asia dan Eropa. Dan di sini kami memiliki terobosan yang nyata. Perwakilan Homo erectus memiliki otak yang lebih besar dan belajar untuk membuat alat yang lebih kreatif dan canggih. Mereka menciptakan helikopter, golok, serta palu pertama dan menggunakan serpihan-serpihan sebagai pengikis dan pisau. Mereka mungkin menggunakan banyak hal, kayu, kulit kayu, dan bahkan rumput untuk membuat senar dan tali pertama. Dengan semua itu, mereka belajar cara berburu hewan besar dan mungkin sering berburu bersama. Mereka juga yang pertama kali menggunakan api yang mengubah sejarah kita selamanya. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak spesies Homo yang muncul, termasuk Neanderthal yang terkenal. Mereka dikenal karena berasal dari Eropa, terpisah dari nenek moyang kita sekitar 400.000 tahun yang lalu. Meskipun kita memiliki satu nenek moyang yang sama, kita tidak berevolusi dari Neanderthal. Mereka adalah cabang yang terpisah. Semua Neanderthal telah punah, tetapi cabang evolusi kita hidup berdampingan dengan mereka sejak lama. Neanderthal sangat pandai berburu makhluk darat dan laut. Mereka meninggalkan ribuan peralatan batu dan bahkan menghiasi gua-gua dengan lukisan. Mereka juga memiliki upacara mereka sendiri, bahkan mereka menguburkan kaumnya yang meninggal. Mereka mungkin menyadari bahwa meninggalkan mereka di alam liar dapat menyebarkan penyakit dan menarik burung pemakan bangkai. Tapi mereka juga menunjukkan kepedulian dan cinta dalam ritual penguburan mereka.
Kemudian tibalah waktunya bagi Homo sapiens purba. Mereka hidup sekitar 500.000 hingga 200.000 tahun yang lalu, muncul di Afrika dan Eropa. Ini adalah tahap terakhir antara nenek moyang kita dan spesies modern kita, Homo sapiens. Otak mereka terus membesar, mereka mulai menunjukkan perilaku yang lebih kompleks, tidak hanya penguburan dan alat-alat batu yang menarik, tetapi juga strategi berburu yang cerdas, serta perencanaan untuk masa depan. Mereka mungkin memiliki pola makan yang beragam yang mencakup berburu dan meramu. Akhirnya kita sampai pada Homo sapiens yang secara anatomis modern. Mereka muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Mereka memiliki struktur kerangka dan ukuran otak yang mirip dengan manusia modern, dan perilaku mereka sangat mirip dengan kita. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks, mulai berpikir dalam simbol-simbol dan sebagainya, bermigrasi keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu, menyebar ke seluruh dunia, dan akhirnya menggantikan spesies hominin lainnya seperti Neanderthal. Mereka mulai menciptakan bahasa pertama dan membentuk kata-kata pertama. Kata-kata pertama mungkin sangat sederhana seperti A untuk memanggil seseorang dan Ma untuk bayi. Setelah berevolusi ke tahap akhir, kita mulai maju dalam perkembangan budaya dan teknologi. Perkembangan ini menjadi sangat pesat selama 200.000 tahun terakhir. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, periode Neolitikum yang juga dikenal sebagai zaman batu baru dimulai. Zaman ini menandai berakhirnya periode glasial, manusia mulai tinggal menetap di desa-desa dan tidak berpindah-pindah. Perubahan ini disebabkan oleh munculnya pertanian yang memungkinkan orang untuk bercocok tanam serta memelihara hewan seperti kambing dan domba. Manusia purba mulai menjinakkan hewan seperti anjing gembala untuk menggembala. Kita juga mulai membuat karya seni pertama, meninggalkan gambar-gambar terkenal di gua-gua, cetakan tangan, hewan, berburu, dan banyak lagi. Kita bahkan menciptakan mata uang pertama, mulai menggunakan token tanah liat untuk bertransaksi. Ini menandai dimulainya perdagangan dan penggunaan uang. Dan akhirnya kita mulai menulis. Sekarang peristiwa-peristiwa tersebut dapat direkam dan diwariskan melalui catatan tertulis. Inilah saat sejarah secara resmi dimulai. Sejak saat itu, kita melihat perkembangan pertanian, munculnya masyarakat yang kompleks, penemuan tulisan dan roda, dan munculnya peradaban. Alat-alat kita menjadi semakin canggih, bahasa-bahasa bermunculan, semuanya mengarah pada beragam budaya dan masyarakat yang kita lihat saat ini. Jadi mengapa kita berhenti berevolusi? Sebenarnya kita tidak berhenti berevolusi. Evolusi manusia adalah proses yang terus berlangsung meskipun tidak sedramatis dulu. Kita beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, memiliki warna kulit, penampilan, ukuran tubuh, dan mutasi genetik yang berbeda yang mempengaruhi sifat-sifat seperti toleransi laktosa atau resistensi terhadap penyakit tertentu. Tapi dunia yang kita tinggali saat ini sangat berbeda dengan dunia yang dihuni oleh nenek moyang kita. Kita tidak terlalu menderita karena kita telah mengembangkan teknologi, budaya, dan sistem sosial. Berkat hal ini, evolusi melambat karena kita baik-baik saja seperti sekarang. Apa yang mulai kita alami adalah evolusi budaya, bukan evolusi fisik. Ditambah lagi 200.000 tahun adalah waktu yang cukup singkat mengingat rentang waktu alam semesta atau bahkan bumi kita. Kita harus melihat apa yang terjadi pada kita dalam ratusan ribu tahun lagi. Aku mungkin tidak akan ada saat itu, tapi ada beberapa teori tentang hal itu. Ada sebuah gagasan besar bahwa di masa depan, manusia dan mesin akan bergabung menjadi satu makhluk super. Kita menyebutnya singularitas teknologi, keadaan di mana kita, manusia, memimpin teknologi kita sampai pada titik di mana kita tidak akan dapat mengendalikan perkembangannya lagi. Sebagai contoh, jika AI menjadi sangat canggih, hal itu akan mengubah segalanya tentang bagaimana kita hidup. Terlepas dari kebangkitan AI saat ini, kita tidak perlu terlalu khawatir AI akan mengambil alih dunia, setidaknya tidak dalam beberapa dekade mendatang. Yang kita kembangkan saat ini adalah kecerdasan buatan yang lemah, simulasi kecil.
Mereka mungkin terlihat menakutkan bagi mereka yang tidak tahu banyak tentang AI, tetapi kenyataannya hal ini masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum mencapai kompleksitas otak manusia, apalagi kesadaran. Tapi banyak orang percaya bahwa hanya masalah waktu saja sebelum AI mencapai tingkat kecerdasan ini. Kemudian, dunia kita mungkin akan berubah selamanya. Ada kemungkinan lain juga, sebagai contoh suatu hari nanti kita mungkin akan mencapai tingkat di mana kita menyatu dengan mesin dan belajar untuk mengunggah kesadaran kita di awan. Dalam hal ini kita mungkin akan menjadi hive mind, berbicara melalui internet menggunakan otak kita menjadi satu kesadaran raksasa. Apapun yang terjadi di masa depan, satu hal yang pasti, teknologi berubah dengan cepat dan akan mempengaruhi kita semua cepat atau lambat.